Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, khususnya anak-anak muda yang mendengarkan rekaman online ini, Tuhan, boleh menerima taburan benih firman Tuhan, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan supaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tapi boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan apa yang sudah kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau, Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menyentuh setiap hati dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda, senang sekali berjumpa dengan Anda semua, dimanapun Anda berada saat ini. Dan kita masuk dalam episode yang spesial, yaitu November, di mana sepanjang bulan November kita diberkati dengan banyak hal yang baru atau banyak hal yang new begitu ya, dibandingkan dari bulan-bulan yang lalu. Dan ini sungguh bulan yang istimewa, dan tepat pada hari ini saya mendapatkan sebuah tema yang tidak jauh-jauh beda dengan November, yaitu renewing ya, atau memperbarui. Nah, kemudian dari kata renewing gitu ya, saya menangkap sebuah kata new, sebuah kata baru gitu ya. Dan di dalam Alkitab kita mendapatkan istilah manusia baru. Nah, saya mau ajak kita semua untuk dapat membaca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 dengan judul perikop yang ada di sana, manusia baru. Mari kita semua baca Alkitab kita dan bersama-sama kita baca mulai dari ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, ada dua tipe manusia di sini. Yang pertama, kita bicara tentang manusia lama. Siapa itu manusia lama? Dikatakan di dalam firman Tuhan, manusia lama adalah orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, tadi firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, tipe yang kedua adalah manusia baru. Siapa manusia baru? Manusia baru adalah kamu yang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, apa sih sebenarnya artinya meninggalkan manusia lama dan kemudian berubah menjadi manusia yang baru? Kita baca di Efesus ayat berikutnya, yaitu Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, setelah kita baca ayat-ayat di atas, saya punya pertanyaan. Kalau begitu, boleh nggak sih manusia baru itu masih suka marah-marah? Manusia baru itu masih suka bohong, masih suka tipu sana tipu sini, suka memfitnah mungkin, menyimpan sakit hati, ngomongnya kotor ya, atau suka bertengkar, suka menyontek, atau mungkin menyakiti hati orang lain, bahkan mendendam. Saya rasa pasti banyak di antara kita akan katakan enggak gitu kan, enggak boleh, itu bukan sifat manusia baru. Apakah semua itu adalah kehendak Allah? Tentu saja tidak. Apakah semua itu menunjukkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Itu juga tidak. Apakah semua itu perbuatan kekudusan? Tentu saja bukan perbuatan kekudusan. Tapi mungkin ada orang-orang yang ada di rumah berkata begini, loh, masa sih anak-anak Tuhan itu nggak boleh marah? Gimana kalau ada orang yang mancing duluan? Gimana kalau kita disalahi duluan? Gimana kalau kita difitnah misalnya? Ya, atau mungkin ada juga yang bilang, saya sih sebenarnya nggak bermaksud mencontek, tapi hari itu saya lupa belajar. Kemudian saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba kertas ulangan teman saya terbang, nggak tahu itu angin dari mana. Dia terbang di meja saya, dekat banget. Dan saya bisa dengan mudah melihat, bukankah itu jawaban doa? Nah, perhatikan, yang kayak gini ini yang namanya mencoba mencari alasan, memelintir kebenaran, dan memutarbalikkan firman Tuhan. Untuk apa? Demi kepentingan dan pembenaran dirinya sendiri. Jadi mereka tahu itu karakter lama, itu adalah manusia lama yang harus dibuang. Mereka harus berubah, tapi mereka punya 1001 macam alasan untuk membenarkan perbuatan manusia lama mereka. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi manusia baru? Saya katakan tidak pernah mudah untuk berubah menjadi manusia baru. Tapi bukan berarti tidak mungkin, saudara. Ya, kita lihat bersama-sama. Di dalam Efesus tadi, pasal 4 ayat 22 sampai 24, saya bagi dalam 2 poin. Yang pertama, cara kita menjadi manusia baru adalah rela melepaskan atau meninggalkan cara pikir, hati, dan cara hidup yang lama. Ayatnya di mana? Di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini langkah pertama, menanggalkan manusia lama. Ini menurut saya adalah bagian yang tersulit. Karena kenapa? Karena ini sama artinya dengan kita itu meruntuhkan ego kita sendiri. Kita kosongkan diri kita. Sama sekali nggak boleh ada yang tersisa. Seperti harus keluar dari comfort zone kita selama ini. Nah, lalu langkah yang kedua, bagaimana menjadi manusia baru? Menjadi manusia baru itu harus mau dibaharui roh dan pikirannya. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 23-24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak orang berpikiran begini, bahwa kalau mereka sudah terima Kristus, maka secara otomatis itu seperti sulap menjentikkan jari saja atau satu kedipan mata, maka mereka berubah menjadi manusia yang baru. Tapi benarkah demikian? Mari kita bandingkan dengan ayat yang ada di Yehezkiel 11 ayat 18-20.
Yehezkiel 11 ayat 18-20. Kita baca bersama. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Perhatikan di ayat 18 tadi. Sesudah mereka datang, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan keji dari tanah itu. Itulah yang harus dilakukan pertama kali. Menyingkirkan dulu dosanya, menyingkirkan dulu perbuatan kecemarannya, menyingkirkan dulu karakter manusia lamanya, rasa egoisnya, kemarahannya, sakit hatinya, atau kekecewaan yang dia simpan, atau banyak hal yang menunjukkan karakter manusia lama. Baru setelah itu dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru, menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Nah, baru di sini ketika kita tadi saya katakan betul-betul empty, mengosongkan diri, meninggalkan comfort zone, di mana itu adalah dosa, di mana itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita betul-betul siap jadi bejana yang baru, diisi dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Baru bisa. Tidak mungkin satu wadah yang isinya penuh, lalu kita paksakan untuk mengisi sesuatu yang baru. Pasti kalau itu sesuatu yang lama, yang kotor, ditambah yang baru, bukan berarti menjadi sesuatu yang lebih bersih, tapi tentu saja akan malah tercemar dengan kekotoran yang ada sebelumnya. Jadi wadah itu harus betul-betul kosong terlebih dahulu. Wadah itu harus benar-benar dibersihkan terlebih dahulu. Baru dia bisa diisi, ambil contoh gelas itu bisa diisi dengan air yang baru. Air yang jernih, air yang bening, air yang menyegarkan. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sebuah peneguhan buat kita semua, bahwa yang lama ini harus berlalu terlebih dahulu, baru yang baru itu datang dalam hidup kita. Nah, tapi jangan lupa bahwa untuk kita mau berubah, untuk kita mau dibaharui, juga butuh ada kesediaan dari diri kita, ada kemauan dari kita dibaharui. Nah, kita pasti pernah beli yang namanya roti, atau kita pernah datang ke sebuah bakery dan biasanya di situ ada tulisan yang menarik yang sudah umum gitu ya di toko-toko roti. Biasanya tertulis fresh from the oven. Nah, apa sih artinya fresh from the oven? Itu artinya roti yang barusan matang, yang barusan keluar dari oven. Roti yang masih hangat, masih segar, dan tentu saja rasanya pasti berbeda. Rasanya lebih empuk, lebih nikmat dibandingkan dengan roti yang sudah lama keluar dari oven. Mungkin sudah berhari-hari, bahkan sudah berjamur, ya. Tentu saja sudah tidak enak. Biasanya sudah lebih keras. Biasanya rasanya tidak lagi nikmat. Nah, kalau kita membeli roti saja kita pengen sesuatu yang baru, ya. Kita nggak kepengen roti yang lama, yang berjamur. Ya, bahkan kalau misalnya ada promosi bertuliskan dijual sangat murah atau mungkin gratis roti yang sudah lama, yang sudah berjamur, yang umurnya tidak kurang dari 1 bulan, siapa yang mau beli coba? Ya kan? Kalau kita minta roti yang baru, masa kita mau persembahkan hidup kita yang lama, yang basi, yang berjamur di hadapan Tuhan? Itu namanya terjebak dengan masa lalu, terjebak dengan hidup lama. Nah, saya punya ilustrasi kisah nyata sebenarnya untuk menggambarkan hal ini, yaitu orang-orang yang hidupnya terjebak dengan masa lalu dan tidak mau keluar dari comfort zone. Nah, salah satunya seorang pria bernama Damien Turner. Dia berusia 28 tahun. Pria ini agak aneh karena
dia itu terbiasa memakai popok, tahu ya, popok yang biasa dipakai untuk bayi, tapi karena dia dewasa, dia menggunakan popok dewasa. Apakah dia sakit? Tidak. Dia tidak punya penyakit tertentu, dia dalam keadaan jasmaninya tidak ada masalah, tapi dia pakai popok itu sebagai gaya hidup. Nah, dia adalah salah satu anggota komunitas Adult Baby Diapers Lover selama 10 tahun. Dia itu senang memakai popok sejak dia kecil. Ditambah lagi dia sangat tertarik nonton kartun seperti Tom and Jerry, kemudian suka nonton SpongeBob ya, hati-hati yang suka nonton SpongeBob dan Tom and Jerry ya. Dimana tokoh-tokohnya itu banyak kali mengenakan popok gitu ya. Nah, itulah mengapa pada usia 16 dia mulai memutuskan untuk memakai popok itu setiap hari. Tapi masalahnya, dia tidak hanya mengenakan popok, tapi dia bahkan memposting fotonya dengan mengenakan popok itu di internet. Akibatnya apa? Akibatnya berulang kali dia melamar pekerjaan, tapi berulang kali juga dia dipecat dari pekerjaannya. Bahkan dia diejek, kehilangan teman, dianggap terlalu kekanak-kanakan dengan apa yang dia perbuat. Itu baru yang pertama. Yang kedua, ada lagi contoh seorang wanita berusia 22 tahun bernama Lexi. Dia menjalani keseharian sebagai anak kecil. Dan gawatnya dia memiliki kekasih yang berperan sebagai ayah yang merawat dan menjaga dia. Nah, dia mengenakan popok setiap hari, dia meminum susu dengan botol susu bayi setiap hari, bahkan bermain seperti anak kecil dan menonton film kartun setiap hari, dan dia menganggap bahwa dia telah mencapai cita-cita yang selama ini dia impikan. Jadi kalau orang lain bermimpi jadi dokter, jadi profesor mungkin, jadi ilmuwan atau apapun itu, jadi astronot, Lexi ini enggak. Dia kepengen punya kehidupan seperti anak-anak selamanya. Nah, bagaimana menurut Anda ketika mendengar dua kisah ini? Pasti sangat memalukan, betul? Kalau itu orang lain, mungkin kita malah ikut-ikutan bisa mengejek orang itu. Nah, kalau kita sendiri, bisa nggak kita menjalani kehidupan seperti itu? Mungkin nggak sanggup menahan malunya ya, saudara. Nah, tapi sadar nggak bahwa dengan kita mempertahankan hidup kita yang lama, hidup kita yang sia-sia, tanpa pengertian, jauh dari persekutuan dengan Allah, itu juga sama dengan kebodohan dan sebenarnya sedang mempermalukan Tuhan dan kita sendiri. Nah, pesan dari saya adalah kita harus mau berubah. But the next question, pertanyaan berikutnya, bisa nggak kalau setelah kita jadi manusia baru, kita kembali jadi manusia yang lama? Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Oke, kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. But the next problem, bisa nggak setelah kita jadi manusia baru, kita kembali menjadi manusia yang lama? Kita lihat jawabannya di Kolose 3 ayat 7-10. Saya tunggu kita semua membuka Alkitab kita. Kolose 3 ayat 7-10. Kita baca bersama. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Kata-kata jangan lagi itu menunjukkan masih ada kemungkinan bahwa manusia lama itu muncul kembali dalam kehidupan seorang manusia baru. Itu yang perlu kita waspadai. Dan yang kedua, kata-kata terus-menerus diperbarui itu menunjukkan usaha yang secara kontinu, secara tanpa henti dilakukan, sampai betul-betul memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Kapan pengetahuan akan kebenaran yang sempurna itu datang? Ya sampai akhir hidup kita. Artinya kesimpulannya adalah perubahan itu
bukan peristiwa sekali seumur hidup, tapi proses seumur hidup dalam hidup kita. Perubahan itu bukan peristiwa sekali seumur hidup, tapi adalah proses seumur hidup dalam hidup kita. Nah, hal ini penting buat kita tahu bersama. Jangan bermain-main dengan kehidupan yang lama. Jangan tetap menjadi manusia yang lama. Jangan ingin menyimpan dendam. Jangan ingin menyimpan amarah. Jangan ingin menyimpan karakter-karakter Anda yang lama. Ketika Anda kenal Kristus, Anda mengerti kebenaran, Anda harus serupa dengan Dia. Hidup lamamu itu sudah berlalu, dan hidup barumu sudah datang. Dan ketika kita mulai melakukannya, jangan pernah berhenti untuk berubah sampai pada akhirnya, dan kemudian mundur, melupakan perjuangan kita. No, jangan kembali di tempat pertama kali Anda melangkah, tapi terus berubah, terus berubah. Renew your life, baru hidupmu, terus dan terus. Sampai Tuhan dapati kita itu sempurna, sampai Tuhan dapati kita berkenan di hadapannya, sampai Tuhan dapati kita serupa dengan Dia. Nah, ada sebuah pujian lama yang saya ingin ingatkan buat kita semua pada hari ini. Pujian itu berkata seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita nyanyi bersama-sama sebelum kita tutup renungan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami tahu bahwa untuk berubah itu tidak pernah mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami, untuk membentuk kami, untuk mengubah kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau ingin kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau ingin kami menjadi pribadi yang baru, yang menyukakan hati-Mu. Engkau ingin kami menjadi
pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan sempurna seperti Engkau Allah kami dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih mempertahankan hidup kami yang lama. Kami masih suka menyimpan karakter-karakter yang lama, sifat-sifat yang lama. Kami enggan untuk melepaskan semua itu. Kami enggan untuk melepaskan dosa yang kami tahu itu tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini biarlah firman ini jadi kebenaran buat kami. Firman ini betul-betul mengubah seluruh kehidupan kami, mengubah cara pandang kami Tuhan, dan memberikan kami hati yang rela untuk dibentuk, untuk dirubah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan, teguhkan Tuhan hamba-Mu, berdoa bagi anak-anak muda-Mu, dimanapun saat ini anak-anak muda-Mu berada, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya setelah firman ini masuk dalam hidup kami tidak lagi sama Tuhan, tapi hidup kami benar-benar sesuai dengan yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau masih akan terus bekerja dalam kehidupan dan hati anak-anak-Mu. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan dan kesaksian itu juga akan muncul Tuhan dari tengah anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.